Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintahan, serta Bapak Ibu hadirin jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga berkumpul di Masjid Mus'ab bin Umair dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1444 Hijriah. Sholawat serta salam tak lupa kami sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sepatutnya kita jadikan suri tauladan hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin jemaah sholat Idul Adha yang berbahagia, saya selaku Ketua Panitia mewakili segenap panitia lainnya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444. Semoga segala amal ibadah kita serta hajat kita, niat kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kami menyampaikan laporan penerimaan hewan kurban pada kesempatan ini. Hewan kurban yang telah kami terima hingga saat ini sebagai berikut. Sapi sebanyak 15 ekor, kambing sebanyak 38 ekor. Penyaluran daging kurban disampaikan pada yang berhak di wilayah Villa Bogor Indah dan sekitarnya, petugas security dan kebersihan serta lingkungan RW 13 Kampung Kaum, Kampung Ciburial, Kampung Pasir Jambu serta Setusela, petugas pemakaman wakaf dan mandiri serta beberapa tempat lainnya yang dibutuhkan. Ketiga, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaah Mus'ab bin Umair dan warga Villa Bogor Indah dan sekitarnya yang telah mempercayakan hewan kurbannya kepada kami sebelum ditujukan kepada yang membutuhkannya. Semoga Bapak Ibu yang melaksanakan pada tahun ini diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala sebagai panitia dapat menjalankan amanah yang telah diberikan sebaik mungkin. Keempat, kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila dalam pengelolaan hingga pendistribusian hewan kurban yang kurang sesuai dengan apa yang diharapkan Bapak Ibu sekalian. Tentunya saran, masukan serta dukungan Bapak Ibu sekalian sangat kami harapkan agar kami bisa mengevaluasi nantinya. Semoga pelaksanaan pemotongan dan pendistribusian hewan kurban nantinya berjalan dengan lancar. Bertindak sebagai imam dan khotib sholat Idul Adha 1444 Hijriah adalah Haji Ustadz Sahril Sidik Al-Hafiz. Beliau adalah dari Ponpes Darul Ibtidah Bogor dengan tema berkurban mengajarkan kita menumbuhkan jiwa kemanusiaan dan kedermawanan untuk membangun rumah Allah. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah kita. Kami sampaikan juga panitia pembangunan renovasi Masjid Mus'ab bin Umair menyampaikan bahwa alhamdulillah sudah dimulainya kegiatan pekerjaan pembangunan. Bagi jemaah yang akan ikut memberikan infak terbaiknya bisa melalui Bank Syariah Indonesia nomor rekening 713-480-4801 atas nama Yayasan Mus'ab bin Umair atau dengan kode QRIS yang telah dipasang di pintu utama dan kotak-kotak amal Masjid Umar bin Umair. Saat ini kita telah pembayaran melakukan berwakaf untuk tanah masjid sebesar 1.100.000.000 rupiah atau 460 meter persegi. Di luar berwakaf 500 meter persegi dan saldo kas untuk pembangunan sebesar 1.893.710.000
Rp10.392 dan sudah digunakan untuk progres pembangunan sebesar Rp1.312.556.227, sehingga saldo tersisa sebesar Rp584.155.165 yang selanjutnya akan diprogres ke arah persiapan fondasi masjid. Semoga Allah dapat memberikan kemudahan bagi kita semua untuk membangun rumahnya Allah, membangun negeri akhirat bersama wakaf umat. Kelima, saya mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang bekerja sama dalam melaksanakan pemotongan dan pembelian hewan kurban pada tahun ini. Semoga semua yang telah diusahakan oleh para panitia dicatat oleh amal sebagai soleh dan mendapatkan ridho. Terkait terakhir disampaikan untuk para perkurban yang ingin hadir menyaksikan pemotongan hewan kurban akan dimulai pada jam 8 pagi. Demikian yang dapat kami sampaikan selaku panitia Idul Kurban 1440 Hijriah. Mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kami bila ada kekeliruan dan hilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza wa aflahal muttaqun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Wa qala ta'ala aydan fi ayatin ukhra, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang sama-sama mengharap ridha Allah, tentu tiada kata yang paling indah saat ini kita ucapkan dan tidak henti-hentinya kita ucapkan, yaitu ucapan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memperkenankan kita memberikan umur yang panjang, sehat wal afiat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita mampu melangkahkan dua kaki kita menuju tempat yang dimuliakan Allah. Karena tempat yang dibacakan zikir, tahlil, tahmid, diceritakan tentang agama Allah, maka tempat tersebut mulia di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, Habibul Karim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in,
lahum bi ihsanin ila yaumiddin, sampai kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita tergolong umat Rasulullah yang bukan hanya mengaku sebagai umatnya, tetapi Nabi pun mengakui kita sebagai umat Nabi, dan telah kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang sama-sama mengharap ridha Allah, khatib berwasiat, wabil khusus pada diri khatib pribadi, umumnya kepada jamaah sekalian, untuk selalu senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim atau dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Karena sesungguhnya takwa adalah merupakan indikator dari setiap ibadah yang kita lakukan, baik ibadah wajib ataupun sunnah. Tujuan utamanya, sasaran utamanya adalah la'allakum tattaqun, agar kita takwa kepada Allah. Salat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, haji yang kita lakukan, kurban yang kita lakukan, tujuan utamanya, sasaran utamanya adalah la'allakum tattaqun, agar kita takwa kepada Allah. Karena makna dari takwa itu sendiri imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, hingga pada akhirnya Allah tempatkan dalam surganya yang mulia, uiddat lil muttaqin, surga melulu bagi orang-orang yang takwa. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharap ridha Allah, kita semua akan dikembalikan kepada Allah, kita semua akan dimatikan oleh Allah tanpa terkecuali, termasuk saya. Semua pasti akan merasakan yang namanya kematian, karena mati adalah sesuatu yang hak untuk manusia. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernapas, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, dan tidak ada tawar-menawar urusan kematian. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقِمُونَ. Ketika ajal datang menyebut kita, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً, tidak bisa diakhirkan walau hanya sesaat, وَلَا يَسْتَقِمُونَ, juga tidak bisa dimajukan walau hanya sesaat. Maka Rasul ingatkan kepada kita, kafa bil mauti wa'idhah, cukuplah kematian sebagai nasihat yang berharga untuk kita. Agar apa? Agar kita mempersiapkan menjelang kematian kita nanti. Bagi orang yang beriman, tidak takut mati. Orang yang beriman tidak cari mati. Tapi orang yang beriman akan mempersiapkan menjelang kematiannya nanti. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu sepanjang hidup kita saat ini terlalu banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik dosa hakullah ataupun dosa hukukul adamiyyin, dosa terhadap Allah, juga dosa terhadap sesama manusia. Karena kita yakin, sebagaimana Rasul katakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun, bahwa setiap anak cucu Adam atau setiap manusia pasti melakukan salah dan dosa. Tetapi sebaik-baik orang yang melakukan salah dan dosa, dia bersegera untuk bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Dengan kata lain, orang yang baik bukanlah orang yang tidak punya salah dan dosa, karena tidak ada orangnya yang tidak punya salah dan dosa. Tetapi orang yang baik adalah orang yang ketika dia melakukan salah dan dosa, dia bersegera untuk menuju ampunan Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita. Ada amalan-amalan yang mampu menghapus dosa-dosa kita. Di antaranya, yang pertama, amalan yang mampu menghapus dosa kita, kata Rasul, adalah fantidharus shalah. Menjaga, memelihara salat yang 5 waktu adalah amalan yang mampu menghapus dosa kita. Tanpa kita sadari, ternyata salat yang kita lakukan yang wajib, khususnya yang 5 waktu, itu ternyata mampu menghapus dosa-dosa kita. Satu ketika Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa sih pahala solat yang 5 waktu? Selama ini yang ku dengar pahala solat sunnah saja. Solat duha dimudahkan rezeki, solat tahajud diangkat derajat, solat hajat dimudahkan hajat. Lalu apa pahala solat yang 5 waktu, wahai Rasul? Kemudian Rasulullah menjawab dan balik bertanya kepada sahabat. Apa kata Rasul? Wahai sahabatku, jikalau di depan rumahmu ada sungai, airnya jernih, airnya bagus, kemudian engkau mandi sehari 5 kali, apakah bersih daki engkau, wahai sahabat? Kemudian apa kata sahabat? Naam ya Rasulullah. Oh pasti ya Rasul, mandi sehari 5 kali pasti bersih daki kami, wahai Rasul.
Kemudian Rasul menjawab, itulah solat yang 5 waktu, membersihkan dosa engkau dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Demikian dan demikian, ternyata solat 5 waktu membersihkan dosa-dosa kita. Dengan kata lain, solat adalah bentuk taubat kita kepada Allah. Kemudian ada yang mengatakan, solat mah solat, tobat mah tobat, solat kan ibadah. Apakah tobat bukan ibadah? Ibadah. Karena setiap yang diperintahkan Allah berarti adalah merupakan ibadah, dan itu adalah kewajiban buat kita. Apakah tobat diperintahkan Allah? Oh tentu. Dalam Quran disebutkan, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Lihat kalimatnya, bersegeralah, buru-buru, lari ila magfiratin mir rabbikum, menuju ampunan Allah. Kalimat yang dipakai adalah wasari'u, bersegera, berarti bentuk perintah. Berarti tobat adalah merupakan perintah Allah, dan itu adalah kewajiban. Maka solat dengan tobat tidak bisa dipisahkan. Kemudian kukuh, solat mah solat, tobat mah tobat, silahkan kalaupun memang mau dipisah. Tetapi bukankah dalam solat ada ucapan tobat kita kepada Allah? Mana? Ketika kita duduk di antara 2 sujud, apa yang kita baca? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bukankah ini adalah pengakuan tobat kita kepada Allah? Malah ini doa yang sangat luar biasa adanya dalam sholat pula. Kalau kita perhatikan doa ini, Masya Allah, luar biasa. Lihat kalimatnya, Rabbi firli, ya Allah ampunkan segala khilaf kesalahan dosa kami. Warhamni, sayangi kami ya Rabb. Kalau bahasa Sunda, pika dedeh pika nyaah abdi ya Allah. Kemudian wajburni, tutup aib kekurangan dosa kami ya Rabb. Kita mulia di hadapan manusia yang lain bukan karena kita yang hebat Pak, tapi karena Allah menutup aib kekurangan dosa kita. Kalau seandainya Allah buka aib kekurangan dosa kita, kita malu di hadapan manusia yang lain. Maka dalam sholat kita minta wajburni, tutup aib kekurangan dosa kami. Setelah itu warfa'ni, angkat derajat kami ya Rabb. Karena kami yakin derajat di hadapanmu tidak ada satupun manusia yang bisa menghinakan ketika kau sudah angkat derajat kami. Dan sebaliknya tidak ada satupun manusia yang mulia ketika sudah Allah hinakan dia. Maka mintalah derajat di hadapan Allah, jangan di hadapan manusia. Capek kita meminta kemuliaan di hadapan manusia. Karena mohon maaf Pak, ketika ada 10, 1 keburukan, 9 kebaikan, habis 9 kebaikan itu gara-gara 1 keburukan, itulah di hadapan manusia. Maka cari kemuliaan di hadapan Allah. Dalam sholat kita minta warfa'ni, angkat derajat kami ya Rabb. Setelah itu warzuqni, berikan kami rezeki yang halal, yang barokah ya Rabb. Buat apa harta kami banyak kalau tidak berkah? Apakah ada harta yang tidak berkah? Ada. Ketika dia diberikan harta yang banyak, justru harta itu membuat dia jauh dengan Allah, tidak mau salat, tidak mau ibadah, tidak mau berkurban. Maka itu termasuk harta yang tidak berkah. Ada harta yang berkah, ada ketika harta itu membuat dia semakin dekat dengan Allah, taqarrub kepada Allah. Maka dalam sholat kita minta warzuq, diberikan kami rezeki Allah. Setelah itu wahdini, berikan kami hidayah agar kami mau ibadah. Buat apa kami banyak harta, jabatan kami tinggi, kalau kami tidak mau ibadah? Maka minta berikutnya wahdini, berikan kami hidayah agar kami mau ibadah. Setelah itu wa'afini, berikan kami kesehatan ya Rabb. Sungguh pun kami senang ibadah, senang sholat, senang ngaji, tapi kalau dalam keadaan sakit mah malas ya Rabb. Maka wa'afini, minta kesehatan ya Allah, berikan kami kesehatan. Setelah itu wa'fu anni, ampunkan dosa kami. Ini doa luar biasa, di awal tobat, di ujung tobat, di tengah-tengah meminta segala macam kebutuhan kita. Maka dengan kata lain, sholat dan tobat tidak bisa dipisahkan. Dan ternyata sholat 5 waktu mampu menghapus dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, amalan yang mampu menghapus dosa kita kata Rasul adalah wa isbahul wudu, menyempurnakan wudu. Ternyata amalan yang mampu menghapus dosa kita. Jangan kita sepelekan wudu kita, karena banyak ibadah yang bergantung pada wudu. Sholat bergantung pada wudu, tawaf bergantung pada wudu. Sekarang bagaimana sholat kita kalau wudu kita tidak sah? Sholat kita pun tidak sah. Kalau wudu kita tidak sah, maka tawaf kita pun tidak sah. Maka wa isbahul wudu, sempurnakan wudu kita kata Rasul. Kemudian wudu ada 2, ada wudu zahir, ada wudu batin. Wudu zahir, setiap anggota yang kita basuh sesuai dengan rukun wudu, itu adalah wudu zahir. Wudu batinnya, hakikatnya membersihkan semua dosa anggota kita. Kenapa disunahkan berkumur ketika berwudu? Membersihkan dosa lisan kita, mungkin membicarakan aib orang lain, menyakiti orang lain, menghina orang lain, menganggap remeh orang lain. Kenapa dibasuh wajah kita? Mungkin mata kita melihat maksiat. Kenapa
Kenapa dibasuh telinga kita? Mungkin mendengar keburukan orang lain. Kenapa dibasuh tangan kita? Mungkin ngambil hak orang lain. Kenapa dibasuh kaki kita? Mungkin melangkah maksiat. Maka dengan wudhu ternyata membersihkan dosa-dosa kita, kata Rasul. Kemudian yang ketiga, amalan yang mampu menghapus dosa kita, kata Rasul, adalah wan naqlul aqdam fil jamaah. Melangkahkan kaki untuk berjamaah itu ternyata mampu menghapus dosa-dosa kita. Bapak berangkat dari rumah menuju masjid, bapak berangkat dari kantor misalnya menuju masjid untuk melaksanakan sholat, maka setiap langkah menghapus dosa-dosa kita. Wa naktubu ma qaddamu wa asarhum. Setiap langkah kita dicatat oleh malaikat sebagai penghapus dosa-dosa kita. Maka langkahkan kaki kita, biasakan berjamaah, itu ternyata mampu menghapus dosa kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, amalan yang mampu menghapus dosa kita adalah al-udhiyah, yaitu kurban. Kurban ternyata mampu menghapus dosa-dosa kita. Dan kurban di samping menghapus dosa-dosa kita, itu adalah bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Maka dengan berkurban mengajarkan kita menumbuhkan jiwa kemanusiaan dan kedermawanan. Maka kurban ini sangat penting. Walaupun memang sebagian ulama mengatakan kurban ini ada dua hukum. Ada yang menghukumi wajib, ada yang menghukumi sunnah muakkadah. Dari empat mazhab ini satu yang menghukumi wajib, yaitu Imam Hanafi. Dari mana dasarnya? Dari hadis Rasulullah SAW. Rasul bersabda, man wazada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Lihat kalimat. Barang siapa yang mampu untuk berkurban, ada uangnya untuk berkurban, tapi dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan kau dekati tempat sholatku, kata Rasul. Maka ada kalimat fala yaqrabanna, yaitu nun taukid. Maknanya apa? Ada makna penekanan di situ. Rasul mengatakan, maka disitulah Imam Hanafi menghukumi kurban itu wajib. Tapi tiga imam ahlu sunnah wal jamaah, juga tiga imam mazhab ini mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i. Kenapa menghukumi sunnah muakkadah? Diambil dari hadis Rasulullah SAW. Rasul juga pernah bersabda, kata Rasul, salasun kunna faraidun walakum tatawu'an. Ada tiga perkara yang wajib bagiku, kata Rasul. Faraidun, fardu bagiku, tapi tatawwu' untuk umatku, yaitu sunnah untuk umatku. Tiga, kata Rasul. Pertama, sholat duha. Yang kedua, sholat witir. Yang ketiga, udhiyah, yaitu kurban. Maka disitulah dikumpulkan dalil-dalil sehingga tiga mazhab ini menghukumi hukum kurban adalah sunnah muakkadah. Maka ini penting juga kita lakukan, karena kurban ini adalah merupakan tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya kurban kita Pak dibandingkan dengan kurbannya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim harus mengorbankan anaknya. Bahkan dalam Quran juga diabadikan, Masya Allah, luar biasa. Dalam sejarah disebutkan Ibrahim alaihissalam 80 tahun menginginkan dikaruniai seorang anak. Beliau berdoa selama 80 tahun, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan aku anak yang saleh, karuniakan aku anak yang saleh. 80 tahun Nabi Ibrahim berdoa. Kemudian dikabulkan oleh Allah, dikaruniai oleh seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam. Ketika senang-senangnya, ketika bahagia-bahagianya mempunyai anak, ketika meranjak dewasa, Ismail alaihissalam sedang lucu-lucunya, kemudian turun wahyu. Allah memerintahkan kepada Ibrahim agar menyembelihnya. Sebagaimana dalam Quran disebutkan, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Apa kata Ibrahim? Wahai anakku, semalam ayah bermimpi, dan mimpi ini sangat jelas, ini wahyu dari Allah, bahwa aku harus menyembelihmu wahai anakku. Kemudian apa kata Ibrahim? Fanzur maza tara. Anak kecil itu diminta pendapat, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Apa kata Ismail alaihissalam? Dasarnya memang orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah. Apa kata Ismail? Kata Ismail, ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan. Kalau itu memang perintah Allah, kau yakin bahwa itu perintah Allah, maka lakukanlah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Di sini kita bisa ambil ibrah, yaitu peringatan buat kita bahwa begitu luar biasa ketaatan Ibrahim dan Ismail kepada Allah, yang harus menyembelih anaknya sendiri. Lah kita
hanya diperintahkan Allah untuk menyembelih hewan peliharaan, hewan ternak, masa kita tidak mampu. Maka ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berkurban mengajarkan kita menumbuhkan jiwa kemanusiaan sebagaimana dengan tema kita, dan ini adalah termasuk yaitu kedermawanan kita terhadap sesama manusia. Mudah-mudahan Allah berikan kita kebahagiaan di dunia wal akhirah dengan 3 hal atau 4 hal ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan, sehingga kita termasuk orang-orang yang dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dalam keadaan selamat di dunia wal akhirah. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalna wa iyyahum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi al-kiram wa sallama tasliman katsira. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengingat dosa yang telah kita lakukan begitu banyak, begitu besar, baik dosa langsung terhadap Allah ataupun dosa terhadap sesama manusia, wabil khusus terhadap orang tua kita. Tentu banyak sekali dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka saat ini kita berdoa kepada Allah, meminta ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, untuk ayah dan bunda kami ya Rabb, mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar, perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah, pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan bunda kita? Tidak dihiraukannya rasa sakit yang menderam, apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada dalam perutnya. Saat-saat menegakkan saat kita dilahirkan, itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat kedua tangan kita, bermunajat, kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami minta. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka. Kalau mereka masih hidup, kami hanya memohon panjangkan umur taat mereka.
umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengurus kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka, bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbana, untuk ayah dan bunda kami yang sudah ada dalam kuburnya, kami mohon jangan siksa ya Rabb, jangan diazab. Jadikan teman-teman surga dalam kuburnya, berikan harum-haruman surga dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat dalam kuburnya. Kami menjadi saksi ya Rabb, bahwa mereka adalah orang yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jika nanti Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin pertemukan kami dengan orang tua kami lagi. Rindu ya Rabb, rindu hati ini menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya. Ya Rabbi, ya Rabbana, surga itu tidak akan indah tanpa orang tua kami. Surga itu tidak akan lengkap tanpa mereka. Mereka yang membuat kami seperti ini, mereka yang membuat kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabbana, jangan biarkan kami terpisah dengan orang tua kami. Jangan biarkan kami tidak bisa melihat wajah keduanya ya Allah. Ya Rabbi, ya Rabbana, selamatkan kami, selamatkan mereka orang tua kami ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbana, ampunkan segala khilaf, kesalahan, dosa-dosa kami ya Rabb. Kami telah zalim terhadap diri kami. Kami membiarkan lalai kepadamu ya Rabb. Kami lalai dalam ibadah kepadamu ya Rabb. Maka mohon ampunkan segala dosa kehilapan kami ya Rabb. Ya Rabbana, rugi kalau seandainya Engkau tidak ridho dengan kami ya Rabb. Maka kami memohon, Allahumma gfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbi, ya Rabbana, jadikan istri dan anak-anak kami salih dan salihah ya Rabb. Jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah, agar kami selamat fid dunya wal akhirah ya Rabb. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wadkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.